kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas sistem reproduksi pada tumbuhan yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, tumbuhan itu dapat berkembang biak secara vegetatif dan juga generatif. Secara vegetatif, tumbuhan berkembang biak tanpa melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Lebih sering terjadi pada tumbuhan, namun juga ada terjadi pada beberapa hewan. Kemudian, secara generatif, perkembangbiakan ini melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, terjadi baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan vegetatif alami dan juga buatan. Vegetatif alami itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan pada vegetatif buatan itu melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif alami contohnya itu ada secara bertunas. Misalkan seperti pada gambar ini, pada tanaman bambu. Kemudian spora. Spora tersimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Contohnya ada pada lumut dan tumbuhan paku. Kemudian tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada tempat seharusnya. Biasanya tunas itu tumbuh pada ketiak daun, tetapi tunas adventif tumbuh pada ujung daun, ujung batang, ataupun ujung akar. Kemudian ada stolon atau geragi. Stolon merupakan modifikasi batang yang menyamping yang memiliki ruas dan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Stolon biasanya terdapat pada tanaman stroberi, manggi, pegagan, dan lain-lainnya. Kemudian ada rizoma. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Contohnya ada pada kunyit, jahe, lengkuas, dan tebu. Lalu ada juga yang disebut dengan umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi dari batang yang ujungnya menggembung membentuk umbi. Selain umbi batang, juga ada yang disebut dengan umbi akar. Umbi akar adalah modifikasi dari akar yang menggembung membentuk umbi. Contohnya pada singkong. Umbi akar itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan umbi akar tunggang, contohnya pada wortel dan lobak, dan juga pada akar yang bercabang. Contohnya yang tadi Ibu sebutkan adalah singkong. Kemudian ada yang disebut dengan umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daripada bawang, contohnya ini pada bawang merah, yang kemudian membentuk kuncup yang lama-kelamaan akan menjadi daun. Ini contohnya pada bawang merah, bunga tulip, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada vegetatif buatan, contohnya mencangkok. Tentu kalian sudah sering melihat orang yang melakukan cangkok pada tanaman. Mencangkok ini prinsipnya adalah menumbuhkan tanaman baru pada induk tanaman dewasanya dengan cara menghilangkan kulit pada bagian batang, kemudian diberikan media tanah dan ditutup hingga membentuk akar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas yang sama dengan induknya.
Kemudian ada namanya menempel atau okulasi. Itu menempelkan bagian tunas yang sudah tumbuh pada tanaman lain yang berbeda jenis. Kemudian menyambung atau enten. Menyambung adalah menyatukan bagian tanaman bawah dan atas dalam satu jenis yang sama. Biasanya ini dilakukan pada jenis tanaman hias seperti Kamboja dan juga bougainville. Kemudian merunduk. Merunduk dilakukan pada jenis tanaman yang memiliki dahan yang panjang. Dengan cara dahan tanaman tersebut dirundukkan hingga menyentuh tanah dan kemudian membentuk akar. Stek. Stek adalah memotong bagian dari tanaman untuk dijadikan tanaman yang baru. Stek ini dapat berupa stek batang, stek daun. Kemudian ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses perkembangbiakan tanaman yang lebih modern daripada perkembangbiakan buatan yang lainnya. Tapi dalam kultur jaringan ini dibutuhkan media dan tempat yang sangat steril. Tujuan dari kultur jaringan menghasilkan tanaman yang banyak dalam waktu yang cepat. Untuk melakukan kultur jaringan dibutuhkan media. Media kultur jaringan itu terbagi dua, ada media padat dan juga media cair. Media padat dapat berupa agarosa, sedangkan media cair berupa nutrisi dalam bentuk cairan. Beberapa istilah yang sering kita dengar dalam proses pengembangbiakan secara kultur jaringan. Yang pertama itu ada explant, itu adalah bagian tanaman yang akan dikultur jaringankan. Explant kemudian membentuk kalus yang merupakan sel yang masih bertumpuk dan belum berdiferensiasi. Dan yang terakhir adalah plantlet. Plantlet adalah kalus yang telah berkembang dan sudah terdiferensiasi, di mana daun, batang, dan akarnya sudah mulai terlihat. Oke. Kemudian kita lihat reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif pada tumbuhan melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Reproduksi generatif ini membutuhkan struktur bunga yang lengkap. Nah, ini merupakan contoh struktur bunga yang lengkap. Nah, bunga yang lengkap itu terdiri dari yang pertama disebut dengan mahkota bunga, yang ditandai dengan warna-warna yang cerah dan mencolok untuk menarik minat dari serangga melakukan penyejukan. Kemudian ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkotanya. Kemudian dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Nah, bakal biji ini nanti setelah melalui proses penyerbukan akan berkembang menjadi bakal buah. Kemudian ada tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Kepala putik hingga dengan bakal biji ini disebut dengan alat perkembangbiakan betina, sedangkan kepala sari dan benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Dalam proses penyerbukan, kepala sari akan terbuka, polen atau serbuk sari yang terdapat di dalamnya akan jatuh di atas kepala putik, kemudian dibawa melalui tangkai putik menuju ke bakal biji. Demikian untuk penjelasan materi pada pertemuan pertama. Untuk proses penyerbukan dan perkembangbiakan akan dijelaskan pada